Sahabat Kibar Aset mungkin belakangan ini sudah melihat ya adanya perbaikan pada pergerakan indeks saham yang sekarang udah menyentuh level 7.080 kembali. Dan bagaimana untuk outlook-nya untuk tahun depan ya terutama. Next slide. Jadi untuk outlook ke depannya dari mulai akhir tahun ini sampai dengan semester 1 2024 kita masih melihat adanya kemungkinan peningkatan volatility yang akan disebabkan oleh geopolitik, kemudian dampak dari suku bunga tinggi yang masih akan bertahan lebih lama dan ketidakpastian politik dalam negeri terkait periode pemilu. Next slide. Dalam beberapa studi kasus pergerakan indeks saham pada beberapa tahun pemilu sebelumnya, kita melihat adanya kecenderungan indeks saham ini untuk stagnan, cenderung turun pada periode sebelum pemilu. Namun berangsur membaik secara cukup signifikan setelah adanya kejelasan hasil pemilu. Meskipun pada tahun 2019 terlihat penurunan tajam itu juga terjadi bersamaan dengan trade war antara US dengan China. Next slide. Namun kami melihat potensi peningkatan volatilitas atau penurunan pada indeks di semester 1 2024 ini tidak akan berdampak terlalu parah terhadap penurunan yang tajam gitu ya. Karena masih akan didukung oleh sektor-sektor seperti retail misalnya, consumer goods, dan juga energi terbarukan. Namun oleh karena itu di semester 1 2024 kita menyarankan strategi alokasi aset yang lebih konservatif. Misalnya 60% untuk instrumen pasar uang dan 40% untuk instrumen obligasi korporasi. Next slide. Namun lebih jauh menjelang semester 2 2024 kami melihat adanya kemungkinan pelonggaran pada kebijakan moneter Bank Sentral sehingga akan berdampak lebih positif untuk saham dan obligasi negara. Sehingga apabila ditambah dengan ekspektasi sudah semakin jelasnya hasil pemilu putaran kedua, maka kami menyarankan strategi alokasi aset yang lebih agresif, yaitu 60% untuk saham blue chip, second liner, atau mungkin indeks saham untuk yang mungkin tidak mau pusing, pilih-pilih saham, dan 40% untuk instrumen obligasi negara. Next slide. Kita melihat sektor perbankan, telekomunikasi, otomotif, dan consumer related ini akan mempelopori penguatan indeks pada semester 2 2024. Next slide. Tingkat penetrasi produk jasa keuangan di Indonesia ini masih sangat jauh ya, tertinggal dibanding negara lain di Asia, di mana rasio uang beredar dalam arti luas atau M2 terhadap GDP itu hanya 40% dibanding China yang 220%, Thailand, Singapura, bahkan Vietnam dan Korea Selatan ini sudah jauh di atas 120 hingga 180%. Sehingga ke depan kita melihat peluang pertumbuhan industri ini masih cukup besar, bayangkan apabila Indonesia bisa mencapai 80% aja. Jadi mungkin pertumbuhan ini bisa sangat eksponensial. Namun tidak dipungkiri juga bahwa India punya peluang pertumbuhan yang sama besarnya, yaitu baru sekitar 21% M2 to GDP rasionya. Next slide. Kita melihat di sini BRI memiliki peran yang penting dalam meningkatkan kelas mikro dan ultra mikro menjadi usaha kecil dan menengah para debitornya. Jadi jumlah debitor mikro BRI ini mencapai 14 juta dan kontribusinya hampir 480 triliun. Namun terlihat di situ grafik sebelah kiri dan kanan terlihat bahwa jumlah debitur dan PNM dan Pegadaian itu jumlahnya lebih banyak ya. Namun kontribusinya lebih sedikit secara nilai. Jadi apabila peringkat kreditnya bisa dinaikkan, maka dampaknya menurut kita akan sangat besar. Next slide. BCA ini juga memiliki likuiditas LDR yang lebih rendah dari industri sehingga menjanjikan peluang pertumbuhan yang signifikan karena kualitas asetnya juga terjaga. NPL di kisaran 2% dan hampir 80% dari dana pihak ketiganya adalah berupa dana murah dalam bentuk kasa. Next slide. Jadi meskipun pasar mobile internet ini sudah semakin tersaturasi ya dengan lebih dari 124 pengguna seluler untuk setiap 100 orang populasi. Namun di sisi lain kita juga bisa berpandangan bahwa market yang besar dengan lebih dari 277 juta populasi ini sudah matang untuk dimonetisasi. Antara lain dengan strategi konvergensi dengan layanan fixed broadband atau yang biasa kita sebut dengan fiber optic. Next slide. Next slide. Mengenai sektor otomotif, kami masih mempertahankan optimisme. Next slide. Dengan penuh kehati-hatian, karena tidak dipungkiri bahwa kenaikan suku bunga yang agresif dan tekanan inflasi barang kebutuhan pokok ini dapat menurunkan ekspektasi tingkat pertumbuhan penjualan otomotif. Dan namun karena masih adanya potensi peningkatan mobilitas masyarakat pada pemilu, kami lebih optimis pada potensi kelanjutan dari pertumbuhan jumlah pengguna sepeda motor. Mungkin terlihat di situ di grafik, terkecuali pada tahun 2009 ya, penjualan sepeda motor itu cenderung meningkat pada tahun diselenggarakannya pemilu 2004, 2014, 2019. Meskipun ada kenaikan suku bunga, tapi masih cukup resilient. Next slide.
Dalam jangka panjang, kita juga masih optimis terhadap potensi kelanjutan pertumbuhan penjualan mobil karena tingkat penetrasinya masih sangat minim. Penjualan mobil baru per tahun hanya mencapai 0,4 unit. Bayangkan apabila rasio ini bisa meningkat, setidaknya menyamai Thailand dan Malaysia, 1 unit, 1,8 unit per tahun. Next slide. Peluang pertumbuhan penjualan juga akan ditopang oleh industri vertikal yang terintegrasi, yaitu antara lain dari industri finance. Kita lihat di sini BCA Finance punya suku bunga yang sangat menarik ya untuk pembiayaan mobil baru, bahkan lebih rendah dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Next slide. Rencana kenaikan sekitar 8% untuk gaji ASN dan juga sekitar 3-4% kenaikan UMP wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat ini berpotensi menurunkan dampak inflasi pada masyarakat dengan golongan pendapatan yang menengah bawah. Nah, next slide. Karena itu kami menyukai Alfamart AMRT karena jangkauannya yang luas, mencapai lebih dari 18.000 outlet termasuk Alfamidi dan Lawson yang merupakan anak usahanya. Kita juga menyukai Hoki karena keputusannya untuk diversifikasi produknya ke makanan yang lebih sehat. Next slide. Kita juga masih ingat bahwa status pandemi baru diangkat oleh pemerintah pada bulan Juni 2023 dan sejak saat itu pula kita jadi lebih optimis nih terhadap potensi kelanjutan pertumbuhan konsumsi di golongan masyarakat dengan tingkat penghasilan yang menengah ke bawah. Di mana kita lihat di sini Ace Hardware dan MAPI adalah pilihan yang jelas untuk menangkap peluang di segmen ini. SSSG Aceh sudah pulih ke level sebelum pandemi namun masih di bawah potensinya. Dan ke depan dengan serangkaian promosi, kita juga meyakini pertumbuhan revenue masih akan tetap robust. Next slide. Nah, kita melihat keputusan MAPI untuk mengakselerasi ekspansinya di segmen bisnis aktif lifestyle ini masih, dan juga segmen food and beverage ya, di kota-kota yang lebih kecil ini memiliki potensi untuk menjamin pertumbuhan yang berkelanjutan karena kedua segmen ini memiliki prospek pertumbuhan yang lebih tinggi. Next slide. Oleh karena itu, kami menetapkan IISG pada target sebesar 8.100 untuk tahun 2024 ini bisa ditopang utamanya oleh potensi pelonggaran kebijakan moneter, sehingga bisa menurunkan diskon factor atau risk-free rate terhadap instrumen ekuitas dan kedua faktor yang mengenai kejelasan mengenai hasil pemilu. Karena kami melihat IISG masih layak untuk mendapatkan penilaian yang lebih tinggi daripada India misalnya, karena profitability secara ROI-nya relatif sama. Dan terlihat di situ negara dengan diskon factor yang lebih rendah, risk free rate yang lebih rendah pada umumnya punya valuasi yang lebih tinggi. Demikian market update untuk tahun 2024 outlook-nya dari kami dan kembali lagi ke Glenda.